Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Colonizers. Saya Alvino. Saya Aura, saya Dara, Saya Tarin. Saya Hafiz. Saya Adit. saya Rasya. Kami ingin menceritakan peperangan Patimura. Apakah Sobat Tujua pernah mendengar nama Patimura? Nama Patimura merupakan nama salah satu pahlawan nasional yang kemudian diabadikan menjadi nama bandar udara, universitas, dan bahkan diabadikan menjadi gambar dalam uang pecahan Rp1.000. Jadi, siapakah sebenarnya Patimura dan apa peran Patimura dalam sejarah Indonesia? Thomas Matulesi juga dikenal dengan nama Kapiten Patimura. Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersel militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Patimura. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung, serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa, dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis, dan segi sosial psikologis. Selama 200 tahun rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan, rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Namun mayoritas masyarakat tidak ada keuntungan dari sisi ekonomi yang dirasakan. Alih-alih mendapat keuntungan, rakyat Maluku justru semakin menderita dengan adanya berbagai kebijakan seperti pajak yang berat berupa penyerahan wajib, serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Indonesia. Pada fase kedua pendudukan Inggris di Maluku pada tahun 1810 sampai 1817 harus berakhir pada tanggal 25 Maret 1817 setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawano. Proklamasi Haria disusun oleh Patimura. Ketika pemerintah Belanda mulai memaksanakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoop, Klein Residen Saparua, Johannes Rudolf van der Breck, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Diadakan musyawarah dan konsolidasi kekuatan di mana pada forum-forum tersebut menyetujui Patimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan pada tanggal 7 Mei 1817 dan rapat umum di Baleu, negeri Haria. Thomas Matulesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapitan besar. Setelah dilantik sebagai kapten, Patimura memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa kesatria, yaitu Antoni Ribuk, Philip Slatimahina, Lucas Celano, Arong Lisa Papi, Melchior Kesaulia, dan Sarah Sasanaki. Marta Christina Tiahahu dan Paulus Tiahahu, Patimura bersama Philip Slatimahina dan Lucas Celano melakukan penyerbuan ke Benteng Durstit. Berita tentang jatuhnya Benteng Durstit ke tangan pasukan Patimura dan pemusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintahan Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Bitjes. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Bitjes. Disebut dengan strategi Kapitan Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Sapurua. Patimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Bitjes dan pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto. Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 Raja Putih dari Pulau Sapurua dan Nasalut. Proklamasi ini membangkitkan semangat perjuangan yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat bahkan sampai ke Maluku Utara. Tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin oleh Overset the Good menuju Sapalua dengan tugas menjalin feodalisme. Seluruh negeri di Dasilia
Hatawano di bumi hanguskan, siasat belunding selang mendadak aksi vandalisme, dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan pembantunya. Pada tanggal 11 November 1417 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyegera Pattimura dan Philips Latumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.